Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih dapat mengikuti MK pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya yang menantikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Langsung saja, tujuan dari berbicaranya saya di sini adalah untuk menjadi moderator pada presentasi kelompok 1 mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi akuntansi, pengertian, fungsi, bidang-bidang, dan juga profesi. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Alimul Hafif, kemudian Diniatun Nisa, dan juga Fatur Rahman Sidik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan fungsi yang akan dijelaskan oleh Fatur Rahman Sidik. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Sidik. Saya ingin membacakan materi berikut ini. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara demikian rupa, sistematis, dari segi isi, dan berdasarkan standar yang dilalui umum. Kemudian ada pengertian akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Paul Grady. Menurut Paul Grady, akuntansi adalah tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisis, menginterpretasi semua transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas accounting dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Yang kedua ada dari Weigan, Keso, dan Kimmel. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, catatan, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Yang ketiga ada Soemarsono, SR. Akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Kemudian ada fungsi akuntansi. Adapun beberapa fungsi akuntansi sebagai berikut. 1. Membantu untuk merencanakan pertumbuhan. 2. Berfungsi untuk mengamankan pinjaman. 3. Akuntan juga berfungsi untuk mendapatkan investor atau menjual bisnis suatu perusahaan. Yang keempat, berfungsi untuk mengatur pendapatan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fatur atas penjelasannya. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni bidang-bidang akuntansi yang akan dijelaskan oleh saudari Diniatun Nisa. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Perkenalkan, saya Diniatun Nisa. Saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Jadi bidang-bidang akuntansi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama akuntansi publik dan yang kedua akuntansi intern. Akuntansi sektor publik adalah
sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial manapun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Akuntansi publik meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing ialah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan suatu badan, baik di perusahaan maupun di pemerintahan. Dalam bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Aspek yang kedua yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusun laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Aspek yang ketiga yaitu konsultasi manajemen. Konsultasi manajemen adalah perusahaan atau individu yang memberi konsultasi atau nasihat kepada perusahaan-perusahaan mengenai cara terbaik untuk mengelola dan mengoperasikan bisnis. Yang kedua yaitu akuntansi intern. Akuntansi intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Akuntansi intern ini meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang aspek yang kedua yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan bidang akuntansi melakukan kegiatannya dengan menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya, atas dasar pedoman-pedoman tertentu maupun standar dari suatu badan. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Dalam bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Aspek yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi ini merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Dan aspek yang terakhir yaitu pemeriksaan intern. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai bidang-bidang akuntansi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alimul Hafif. Terima kasih disampaikan kepada saudari Diniatunisa yang telah memberikan penjelasannya kepada kita semua. Materi selanjutnya yaitu profesi akuntansi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimul Hafif dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi akuntansi. Nah, secara umum profesi akuntansi dikelompokkan menjadi 4, yaitu akuntan perusahaan, akuntan publik,
akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Yang pertama, akuntan perusahaan, yaitu akuntan yang bekerja untuk internal perusahaan. Nah, jadi di sini maksudnya akuntan perusahaan itu adalah seorang akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau bidang usaha tertentu. Contohnya dalam perusahaan-perusahaan besar seperti PB Jarum, Wings, Unilever. Nah, perusahaan-perusahaan itu pasti memiliki seorang akuntan. Nah, akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut disebut akuntan perusahaan. Kemudian akuntan publik, yaitu akuntan yang berprofesi sebagai pihak independen, dan akuntan ini ada untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa audit dan menilai kewajaran laporan keuangan. Nah, jadi akuntan publik ini akuntan yang bebas atau freelance. Jadi dia tuh tidak terikat pada suatu perusahaan atau instansi pemerintahan tertentu. Nah, akuntan publik ini biasanya bekerja ketika ada yang memperkerjakan. Nah, contohnya misal dalam satu perusahaan melihat keanehan pada data akuntan. Nah, akhirnya perusahaan tersebut meminta bantuan kepada akuntan publik untuk meneliti atau memeriksa data dari akuntan perusahaan tersebut. Nah, jadi intinya akuntan publik ini adalah akuntan yang independen, freelance, dan bekerja untuk mengawasi akuntan lainnya. Nah, ketiga adalah akuntan pemerintah. Dari namanya saja sudah jelas. Akuntan pemerintah berarti seorang akuntan ini bekerja untuk instansi pemerintahan. Baik itu bisa berupa di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, ataupun negara. Karena setiap bidang instansi pemerintahan itu mempunyai akuntan, baik itu di bidang pembangunan, keagamaan, dan lain-lain. Pasti semuanya mempunyai seorang akuntan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan di instansi pemerintahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah akuntan yang tugasnya adalah mengajar. Akuntan pendidik biasanya adalah seorang guru, dosen, ataupun seorang guru privat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.